Hai anak-anak, dengan Miss Lili lagi di sini. Kalian masih ingat nggak video tentang rumah adat yang kayak gini? Nah, waktu itu kan Miss Lili baru bahas 17 rumah adat, yaitu yang terbentang dari Sumatera, Jawa, dan terakhir Kalimantan Barat. Sekarang Miss Lili akan bahas 21 rumah adat selanjutnya yang terbentang dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Papua. Apakah kalian penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Setelah kemarin kita bahas rumah Kalimantan Barat, sekarang kita bahas rumah adat Kalimantan Timur. Nah, rumah adat Kalimantan Timur namanya Lamin. Rumah Lamin. Ya, benar sekali. Lamin. Ayo kita sebut bareng-bareng rumah adat Kalimantan Timur. Lamin. 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 Rumah Lamin. Ya, benar sekali. Nah, rumah Lamin ini tidak kalah uniknya dengan rumah-rumah adat yang lainnya. Rumah Lamin memiliki warna corak yang cerah dan memiliki banyak ukiran-ukiran kayu yang beragam bentuknya. Biasanya berbentuk seperti ulir-ulir gitu. Rumah Lamin merupakan rumah adat Kalimantan Timur. Kalian ada yang asli Kalimantan Timur nggak? Atau Samarinda? Tunjuk tangan ya. Ada yang orang Samarinda? Nah, sekarang rumah adat dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki rumah adat yang bernama Gajah Baliku. Gajah Baliku. Ya, benar sekali. Yuk kita sebutin nama rumah adat Gajah Baliku bareng-bareng. Gajah Baliku. Gajah Baliku. Gajah Baliku. Rumah Gajah Baliku. Ya, benar sekali. Hebat kalian semua, pintar. Nah, rumah adat Gajah Baliku ini merupakan rumah adat dari suku Banjar, suku asli Kalimantan Selatan. Rumah adat ini juga memiliki keunikan, yaitu bahan kayunya ini sangat kuat dan akan lebih kuat lagi ketika terkena air. Aneh bukan? Atapnya memiliki kemiringan yang khas, yaitu 45 derajat, sekitar segini nih. Unik ya? Kalian ada yang asli orang Banjarbaru atau Kalimantan Selatan? Tanya mama papamu ya, kamu asli mana? Masih di Kalimantan. Kalimantan sebelah atas atau Kalimantan Utara. Ada rumah adatnya juga loh. Rumah adat Kalimantan Utara bernama Rumah Baloy. 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 Ya, benar sekali. Yuk kita sebutin rumah adat Baloy bareng-bareng. Baloy. 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 Rumah Baloy. Ya, benar sekali. Hebat. Nah, rumah adat Baloy ini sangat unik loh anak-anak. Bagaimana tidak? Rumahnya harus menghadap ke utara, tapi pintu masuknya harus ngadap ke selatan. Unik ya? Dan kalian tahu tidak? Rumah Baloy ini buatan suku tertua di Kalimantan Utara. Nama sukunya suku Tidung. Kalian ada yang asli Kalimantan Utara atau Tanjung Selor? Kalau kalian orang Kalimantan Utara, pernah nggak lihat rumah adat Baloy ini? Tunjuk tangan ya.
Kalau tadi kita udah bahas rumah adat di Kalimantan Barat, Timur, Selatan, dan Utara, sekarang kita akan bahas rumah di Kalimantan Tengah. Rumah adat di Kalimantan Tengah namanya Betang Tamaba. Betang Tamaba. Ya, benar sekali. Yuk kita coba eja rumahnya bareng-bareng. Betang Tamaba. Betang Tamaba. Betang Tamaba. Betang Tamaba. Betang Tamaba. Ya, benar sekali. Kalian hebat. Nah, rumah Betang Tamaba ini ukurannya sangat besar. Bisa menampung lebih dari 150 orang loh anak-anak. Wow! Rumah adat ini juga berbentuk panggung agar tahan dari bencana banjir. Kalian tahu tidak, rumah adat ini pembuatannya terbuat dari kayu ulin loh. Kalian ada yang asli Palangkaraya atau Kalimantan Tengah? Tunjuk tangan ya kalau kalian asli Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Habis dari Kalimantan, kita terbang ke Bali. Bali ada di samping Pulau Jawa. Nah, di Provinsi Bali, rumah adatnya bernama Balemanten. Balemanten. Yuk kita sebut Balemanten bareng-bareng anak-anak. Rumah Balemanten. Rumah Balemanten. 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 Iya, benar sekali. Rumah adat Balemanten memiliki dua bagian, yaitu balai kanan dan balai kiri. Rumah ini juga memanjang bentuknya. Nah, rumah adat Balemanten ini biasa ditempati oleh kepala keluarga atau anak perempuan di keluarga tersebut. Rumah ini merupakan pemberian untuk anak gadis sebagai bentuk kasih sayang keluarganya kepada anak gadis tersebut. Kalian ada yang asli Provinsi Bali atau Kota Denpasar? Kalau kalian asli Bali, apakah kalian pernah melihat rumah ini? Tunjuk tangan ya yang pernah. Nah, setelah dari Bali, kita geser ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya bernama Balai Jajar. Balai Jajar. Ya, betul sekali. Yuk kita sebutin nama rumah adat NTB bareng-bareng. Balai Jajar. Balai Jajar. Balai Jajar. Balai Jajar. Rumah Balai Jajar. Ya, kalian hebat sekali. Betul sekali anak-anak. Kalian tahu tidak? Rumah adat NTB ini atau yang bernama Rumah Balai Jajar ini memiliki dua ruangan khas, yaitu ruang sesangkong dan dalam balai. Kalian ada yang berasal dari NTB nggak? Atau kota Lombok? Kalau kalian berasal dari Lombok atau NTB, tunjuk tangan ya. Nah, sampingnya Nusa Tenggara Barat ada NTT atau Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya bernama Musalaki. Musalaki. Ya, benar sekali. Yuk kita sebutin nama rumah Musalaki bareng-bareng. Musalaki. 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 Rumah Musalaki. Ya, kalian hebat. Rumah Musalaki memiliki keunikan loh anak-anak. Atapnya mirip dengan layar perahu yang merupakan lambang dari nenek moyang mereka yang sebagai nelayan. Kalian ada yang asli NTT nggak? Atau asli Kota Kupang? Kalau kalian dari Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur,
Apakah kalian pernah lihat rumah adat ini? Kasih tahu Miss Lily ya. Setelah kita tadi dari Nusa Tenggara Timur, kita lanjut ke pulau berikutnya, yaitu pulau yang berbentuk seperti huruf K. Apa nih coba anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ini pulau apa? Pulau yang seperti berbentuk huruf K ini namanya Sulawesi. Nah, Sulawesi ini juga terdiri dari beberapa bagian mata angin, seperti Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, Barat, dan juga Utara. Kita mulai dari Sulawesi yang paling bawah dulu ya. Di Sulawesi bagian paling bawah ada Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan, rumah adatnya bernama Tongkonan. Apa anak-anak? Tongkonan. Ya, betul sekali. Yuk kita sebut Tongkonan bareng-bareng. Tongkonan. 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 Rumah Tongkonan. Ya, betul sekali. Kalian hebat. Sama seperti rumah-rumah adat lainnya, rumah Tongkonan asli Toraja ini juga memiliki banyak corak-corak yang meliuk-liuk. Seperti ini anak-anak ukirannya. Lucu ya? Kalian ada yang asli Sulawesi Selatan atau kota Makassar nggak? Kalau kalian asli Makassar atau Sulawesi Selatan, pernah nggak lihat rumah Toraja ini atau rumah Tongkonan? Tunjuk tangan ya kalau pernah lihat rumah Tongkonan. Nah, lanjut dari Sulawesi Selatan kita bergeser sedikit ke Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki rumah adat yang bernama Laikas. Laikas. Ya, Laikas. Yuk kita sebutin Laikas bareng-bareng. Laikas. 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 Rumah Laikas. Ya, betul sekali. Kalian benar. Kalau rumah Laikas ini bentuknya panggung juga, tapi dia punya 3-4 lantai. Nih, kalian lihat deh. Rumah ini juga merupakan rumah dari suku Tolaki atau suku yang mendiami Sulawesi Tenggara. Kalian ada yang asli Sulawesi Tenggara nggak? Atau dari kota Kendari? Kalau kalian dari kota Kendari atau Sulawesi Tenggara, pernah lihat rumah kayak gini nggak? Kasih tahu Miss Lily ya. Dari Sulawesi Selatan kita bergeser dikit ke atas ya, ke Sulawesi Tengah. Di Provinsi Sulawesi Tengah ada rumah adatnya juga loh. Nama rumah adat di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rumah Lobo. Lobo, ya benar. Yuk kita sebutin Rumah Lobo bareng-bareng. Lobo, 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 Rumah Lobo, Rumah Lobo. Ya, betul sekali, Rumah Lobo. Nah, Rumah Lobo ini ada 2 jenis. Biasanya yang lebih kecil itu untuk rumah-rumah penduduk. Kalau yang lebih besar untuk acara-acara penduduk, seperti tempat istirahat bareng, atau tempat ngobrol bareng, atau tempat ngumpul bareng. Rumah Lobo ini bentuknya seperti ini. Biasanya warnanya hitam atau coklat kayu. Kalian ada yang asli Palu atau Sulawesi Tengah nggak? Kalau kalian asli Sulawesi Tengah atau Kota Palu, pernah lihat rumah kayak gini nggak? Kita naik nih ke Sulawesi yang atas. Di Sulawesi yang atas atau Sulawesi Utara namanya, juga ada rumah adatnya.
Rumah adat Provinsi Sulawesi Utara bernama Walewangko. Walewangko, ya benar sekali. Yuk kita sebutin Walewangko bareng-bareng. Walewangko, 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 rumah Walewangko. Ya benar sekali anak-anak, pintar. Kalian tahu tidak? Rumah Walewangko ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lesar, sekei, dan pores. Nah, rumah ini juga terbilang unik karena tangga depan rumahnya ada 2 di sisi kanan dan sisi kiri. Konon katanya menurut kepercayaan mereka, tangga ini untuk memutarbalikkan arwah-arwah nakal yang ingin mengganggu rumah mereka. Ketika arwah-arwah jahat itu naik lewat tangga yang kanan, maka ia akan diturun lagi dengan tangga kiri. Seperti itu. Kalian ada yang asli Sulawesi Utara atau kota Manado nggak? Kalau kalian asli Manado atau Sulawesi Utara, pernah lihat rumah kayak gini nggak? Tunjuk tangan ya kalau pernah lihat. Di sisi kepala atas Sulawesi, selain Sulawesi Utara, ada namanya Provinsi Gorontalo. Nama kotanya juga sama, Kota Gorontalo. Nah, Provinsi Gorontalo ini juga punya rumah adat. Nama rumah adat Provinsi Gorontalo adalah Dulo Hupa. Rumah Dulo Hupa. Ayo kita coba sebutin nama rumah adat Gorontalo bareng-bareng. Dulo Hupa, Dulo Hupa, Dulo Hupa, Dulo Hupa, Dulo Hupa. Rumah Dulo Hupa. Ya, kalian hebat. Rumah adat Dulo Hupa memiliki 4 bagian, yaitu anak tangga, tiang penyangga, atap rumah, dan ruangan dalam. Rumah adat Dulo Hupa biasa digunakan untuk berkumpul warga desa, juga untuk musyawarah. Arti dari Dulo Hupa itu sendiri adalah musyawarah, sehingga rumah adat ini cenderung digunakan untuk musyawarah maupun berkumpul warga-warga suku. Kalian ada yang asli Gorontalo nggak? Kalau kalian orang Gorontalo, pernah lihat rumah ini nggak? Bilang Miss Lili ya kalau pernah lihat. Kalau di Sulawesi Barat, ada rumah adat bernama Boyang. Rumah Boyang. Yuk kita sebutin rumah Boyang bareng-bareng Miss Lili. Rumah Boyang. Rumah Boyang. 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 Ya, kalian hebat. Nah, rumah Boyang ini ada 2 tipe anak-anak. Yang satu namanya Boyang Adak dan yang satu lagi namanya Boyang Beasa. Bedanya apa sih? Kalau Boyang Adak biasanya ditempati oleh ketua adat atau bangsawan. Sedangkan Boyang Beasa ini biasanya ditempati oleh masyarakatnya. Perbedaan dari rumahnya juga bisa dilihat dari ini. Kalian ada yang asli Sulawesi Barat atau Kota Mamuju? Kalau kalian asli Sulawesi Barat, pernah lihat rumah kayak gini? Wah, kasih tahu Miss Lili ya. Nah, habis dari Pulau Sulawesi, kita berenang deh yuk ke Pulau Maluku. Pulau Maluku itu di samping Sulawesi. Nah, kita mulai dari Maluku sebelah utara ya, atau Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara, rumah adatnya bernama Sasadu. Sasadu. Ya, Sasadu, benar.
Ayo kita sebutin rumah Sasadu bareng-bareng Miss Lily. Sasadu, 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 rumah Sasadu, rumah Sasadu. Ya, kalian hebat sekali semuanya, pintar. Rumah Sasadu ini merupakan rumah khas dari suku Sahu, suku di Maluku Utara. Rumah Sasadu ini memiliki bentuk yang unik, yaitu atap yang lebih besar dibandingkan bagian bawahnya. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Mungkin biar adem kali ya. Kalian bisa lihat dari foto ini. Orang-orang duduk santai di tengah-tengah rumahnya. Kayaknya adem ya, banyak semelingir anginnya. Kalian ada yang asli orang Maluku Utara nggak? Atau dari kota Sofifi? Kalau kalian dari kota Sofifi atau dari Maluku Utara, pernah lihat rumah ini juga nggak? Pasti pernah dong kayaknya. Atau kalau kalian dari luar Maluku Utara, pengen nggak bisa lihat rumah-rumah seperti ini? Berkunjung ke sana mungkin? Selanjutnya tetangga Maluku Utara ada Provinsi Maluku itu sendiri. Nah, di Provinsi Maluku, rumah adatnya bernama Rumah Baileo. Baileo, ya benar sekali. Yuk kita coba sebutin rumah Baileo bareng-bareng. Baileo, 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 rumah Baileo, rumah Baileo. Ya, betul sekali, kalian hebat semua. Nah, rumah Baileo ini tidak memiliki dinding sama sekali dan lantainya lebih tinggi. Juga dia ditopang oleh 9 jumlah tiang yang dilengkapi dengan batu pamali. Kita sudah sampai di pulau terakhir nih. Pulau terakhir dari Indonesia, yaitu Pulau Papua. Nah, di Papua ada beberapa rumah adat juga, tergantung dari daerahnya. Nah, di Provinsi Papua, rumah adatnya bernama Rumah Kariwari. Kariwari, ya benar sekali. Maukah kalian mencoba mengeja Kariwari bareng-bareng? Yuk kita coba eja Kariwari bareng-bareng Miss Lily. Kariwari, 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 rumah Kariwari. Ya, kalian hebat sekali. Rumah adat Kariwari ini atapnya unik, berbentuk kerucut, seperti ini nih. Dan juga memiliki segi 8. Nah, rumah adat Kariwari ini memiliki 3 lantai rumah. Lantai yang pertama untuk latihan anak-anak laki-laki. Lalu lantai yang kedua untuk ngumpul-ngumpul ketua adat dan warga sekitar. Dan juga lantai yang ketiga atau lantai yang paling atas adalah untuk sembahyang atau beribadah kepada Tuhan. Itulah rumah adat dari Provinsi Papua yang bernama Kariwari. Oh iya, kalian ada yang berasal dari Papua nggak? Atau dari kota Jayapura ada? Wah, kalau ada yang dari Jayapura, keren banget. Kalian yang dari asal Jayapura pernah lihat rumah seperti ini? Bilang ke Miss Lily ya. Setelah tadi kita ke Papua, lalu selanjutnya kita ke provinsi sebelahnya nih. Namanya Provinsi Papua Barat. Nah, di Provinsi Papua Barat ini, rumah adatnya bernama Kaki Seribu. Rumah Kaki Seribu. Ya, bener banget. Yuk kita coba eja bareng-bareng rumah Kaki Seribunya.
Kaki seribu. Kaki seribu. Kaki seribu. Kaki seribu. Kaki seribu. Kaki seribu. Rumah kaki seribu. Ya, benar sekali. Kalian tahu nggak kira-kira kenapa rumah ini dinamakan kaki seribu? Seperti bentuk rumahnya, ternyata rumah ini memiliki banyak kaki-kaki di bawahnya atau tiang penyangga rumahnya, sehingga dinamakan rumah kaki seribu. Lucu banget ya anak-anak, kebanyakan kakinya. Itulah rumah khas dari Papua Barat atau yang bernama rumah kaki seribu. BTW, kalian ada yang berasal dari Papua Barat nggak? Atau dari kota Manokwari? Kalau kalian berasal dari Manokwari atau Papua Barat, pernah melihat rumah seperti ini? Lucu ya rumahnya. Nah, di Papua Tengah atau dekat Nabire, kita bisa menjumpai rumah adat yang bernama Rumah Adat Emawa. Emawa. Emawa, ya bener banget. Rumah adatnya namanya Emawa. Bisakah kalian mengatakan Emawa bareng-bareng Miss Lily? Yuk kita coba ngomong Emawa bareng-bareng. Emawa, 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 rumah Emawa. Ya, kalian benar sekali. Hore! Nah, rumah adat Emawa ini memiliki bentuk seperti ini. Dia didirikan dari batang-batang kayu yang tinggi-tinggi seperti ini. Inilah rumah adat dari Papua Tengah atau yang bernama Emawa. Apakah kalian ada yang berasal dari Papua Tengah atau Nabire? Pasti familiar dong ngelihat rumah ini. Nah, di bagian Papua Pegunungan, kalian akan menemukan rumah adat yang bernama Rumah Honai. Rumah Honai. Ya, benar sekali. Bisakah kalian menyebutkan Honai bareng-bareng Miss Lily? Yuk kita coba sebutkan Honai bareng-bareng. Honai, 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 rumah Honai. Hebat sekali ya, betul sekali. Nah, rumah Honai ini memiliki bentuk ciri khas seperti jamur loh. Lihat atapnya. Lucu sekali ya anak-anak. Papua Pegunungan ini berada di Provinsi Papua Barat Daya dan Selatan. Kalian ada yang berasal dari Papua Pegunungan asli? Wah, keren banget kalau kalian dari sana. Kebanyakan suku yang tinggal di rumah Honai adalah suku Dani, suku asli dari Papua Pegunungan itu sendiri. Nah, demikianlah anak-anak rumah adat khas Indonesia yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Kalian tinggal di daerah mana? Dan kalian apakah punya rumah adat favorit? Rumah adat mana yang kalian paling sukai? Mungkin saja kalian suka rumah Honai atau suka rumah Limas. Wah, seru juga ya ternyata membahas rumah adat. Terima kasih anak-anak sudah nonton episode rumah adat dari Miss Lily. Itulah rumah adat dari seluruh Indonesia. Semoga menjadi pelajaran yang menarik buat kalian ya. Semoga menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!